Scorpio, selamat datang di bacaan tahun 2021. Ini bacaan menggunakan kartu deck dari Lenormand, Tarot, dan Oracle. Jika ingin melihat ulasan astrologi untuk tahun 2021, untuk lihat jadwal kalendernya, silahkan lihat video yang berbeda adalah video untuk semua general. Oke, Scorpio, kita mulai dengan 9 kartu Lenormand untuk melihat tema 1 tahun 2021. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini adalah situasi di mana Scorpio pada tahun 2021 itu mampu menunjukkan reputasi yang luar biasa dan orang angkat topi terhadap Scorpio. Tapi sebenarnya itu bukan satu perjalanan yang mudah karena untuk mencapai tingkat tersebut perjuangannya luar biasa dan barangkali untuk beberapa saat ada beberapa PR yang sifatnya personal dan tidak bisa diperlihatkan kepada umum, itu masih tetap harus diselesaikan. Jadi dengan perkataan lain, Scorpio, saya melihat bahwa kehidupan sosial, kehidupan di masyarakat itu tampaknya sangat luar biasa, tapi itu membutuhkan perjuangan. Ada beberapa informasi yang mau tidak mau harus sangat hati-hati disikapi oleh Scorpio dan salah satu bentuk kehati-hatian adalah menyembunyikannya. Tapi dengan menyembunyikan itu sebenarnya punya risiko lain. Jadi belum tentu bahwa menyembunyikan informasi itu berarti memperbaiki. Kadang-kadang justru memperburuk situasi. Tapi bagaimanapun juga kalau saya secara pribadi ditanya, ya memang walaupun masih katakanlah belum terlalu siap, tetap harus berpikir bagaimana kelak informasi ini kalau sampai ke orang yang bersangkutan dalam kondisi terlambat. Apakah lebih baik disampaikan lebih awal atau tidak? Itu yang saya lihat. Anyway, kalau menurut saya, informasi itu tetap harus keluar dan tetap harus ada konfliknya. Tinggal dipilih apakah konflik itu mau lebih awal atau tidak. Tapi itu tidak bisa dihindari kalau menurut saya. Dan memang harus ada satu periode penanganan atau periode fixing atau healing khusus, tapi Scorpio menyadari hal tersebut. Anyway, kalau kita lihat dari kenapa kok sampai itu ada ya, karena memang untuk Scorpio sampai pada titik di mana Scorpio bisa mencapai keberhasilan yang maksimal ini, memang banyak hal yang harus dilewati, banyak beban, sehingga memang kemarin, jadi katakanlah tahun 2020, Scorpio sempat mengambil satu keputusan yang mungkin shortcut juga dari salah satu hal dan kemudian harus dibayar di tahun 2021. Mudah-mudahan ini tidak terjadi untuk banyak orang dan kalaupun ada, saya yakin bahwa Scorpio akan mampu juga mengatasi hal ini ya. Anyway, kalau menurut saya tetap integritas diri itu tetap nomor 1, 2, 3, dan keberanian untuk mengungkap masalah dengan cara yang lebih bijaksana itu lebih baik hasil akhirnya daripada menutupi. Karena toh kalau menutupi ketemu juga kan akhirnya akan harus dijelaskan dengan cara bijaksana. Kalau dari awal bentuknya pemberitahuan bukan sesuatu yang ditemukan orang lain merasa dikhianati atau dibohongi atau ditutup-tutupi, itu jauh lebih buruk daripada kalau kita mengatakannya langsung. Ambil hanya jika resonate, tidak semua Scorpio menghadapi hal tersebut. Oke, ini ada 3 kartu di atas adalah tema tahun 2021 dan masing-masing di bawah itu adalah 1 bulan dari Januari sampai Desember dan saya akan membacanya dengan cara mengalir. Oke, divination. Ini tema besarnya. Divination, inspiration, dan wish wisely. Iya, jadi memang kalau menurut saya sebenarnya bahwa Scorpio menginginkan posisi yang tanda petik mentereng ya, tidak harus dalam kondisi yang kayaknya mewah banget. Intinya adalah Scorpio ingin dipandang oke oleh orang, apapun kata oke artinya.
Jadi dipandang berhasil, dipandang tidak bersalah, dipandang menarik secara fisik, dipandang pinter oleh banyak kalangan, dipandang mampu mengerjakan tugasnya, ya apapun kata itu sebenarnya sudah ada di diri Scorpio. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan cara yang membuat orang lain memahami tersebut, karena itu sudah ada dengan sendirinya divination. Dan ini adalah satu hal yang menginspirasi Scorpio ketika Scorpio menemukan bahwa Scorpio tidak harus menjelaskan apa-apa hanya untuk menunjukkan diri Scorpio. Enggak. Karena ya memang udah apa adanya begitu. Nah, kalau itu bisa ditemukan, maka memang Scorpio tidak harus berharap ini itu lagi. Wish wisely ini menurut saya adalah ketika just be yourself. Memang ada kebutuhan untuk orang lain menerima, tapi jangan dijadikan orang lain menerima itu sebagai satu tujuan. Tujuan utamanya tetap harus just be yourself, ya. Optimalkan apapun yang Scorpio bisa, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Jadi kayak misalnya Scorpio ingin dilihat tidak bersalah gitu. Caranya kemudian menyalah-nyalahkan orang lain. Itu termasuk salah satu yang kemudian justru membuat orang lain berpikir, ada apa dengan Scorpio yang suka menyalahkan orang lain. Jadinya tidak fokus ke cerita tentang bahwa saya enggak ini, udah titik. Dan cukup sekali dijelaskan, tidak perlu berulang-ulang. Itu salah satu contohnya, ya. Oke. Januari, life energy, ada sesuatu yang baru muncul, ini gambarnya Ham. Ini sama sebenarnya orangnya ya, cuman yang satu life energy, satu moon energy. Ya, dua-duanya adalah fairy di sini. Dua energi terang dan gelap di bulan Januari dan Februari. Ya, jadi saya juga melihat di sini bahwa ada dua sisi yang benar-benar orang bisa melihat dari sisi terang, bisa melihat dari sisi gelap, Januari, Februari. Ya, jadi memang kembali lagi tema bahwa ada sesuatu yang disembunyikan sengaja atau tidak, ya. Kadang-kadang memang tidak sengaja, kadang-kadang juga bukan disembunyikan, kadang-kadang memang belum diketahui, ya. Itu tampaknya sangat dominan informasinya. Ya, dan ketika bulan Maret saya yakin apapun itu yang informasi yang tersembunyi tidak sengaja, yang disembunyikan dengan sengaja, atau informasi tentang pengetahuan yang baru diperoleh pada bulan Februari, itu jangan membuat Scorpio menjadi berlebihan pada bulan Maret. Itu moderation bulan Maret. Karena bulan April sebenarnya yang dibutuhkan untuk satu hal yang baru itu tidak ada yang terlalu banyak. Jadi pastikan resep itu dosisnya ya segitu aja, tidak perlu ada yang berlebihan ya. Karena bulan Mei setelah apapun itu disiapkan, jadi mungkin informasinya agak simpang siur di bulan Januari Februari, ya kan? Maret itu upayakan untuk seimbang sehingga apapun yang dimulai di bulan April itu menghasilkan hal yang terbaik di bulan Mei, ya. Bulan Juni masih berjalan dengan baik, begitu juga Juli, ini kartu yang bagus-bagus, termasuk Agustus. September diingatkan untuk kembali ke pure intention, kembali fokus pada yang terbaik untuk semua. Ya, jangan pernah keluar dari intensi terbaik, dari etika, dari integritas diri. Itu sangat penting, dan fine balance juga ditemukan pada bulan Oktober. Artinya barangkali kalaupun ada masalah, carilah titik tengahnya. Baru pada bulan November itu ada kemungkinan masalah itu kembali menjadi membingungkan kembali. Ya, membingungkan kembali. Seperti kayak bulan Januari Februari itu kayak kebawa lagi atau muncul lagi deja vu gitu ya di bulan November. Dan ini caranya adalah dengan meneliti lebih jauh. Pasti kalau ada hal yang muncul sampai 2 kali, itu menunjukkan bahwa ada hal yang memang perlu dipelajari lebih dalam. Dan ini mudah-mudahan juga akan membawa Scorpio untuk tidak dalam kondisi yang confused lagi. Karena dengan cara belajar, dengan cara mencari informasi tambahan, itu membuat Scorpio menjadi lebih yakin apa yang akan diputuskan kemudian. Terutama untuk memasuki tahun 2022.
Dari deck tarot ini saya mengambil kartu-kartu sama seperti tadi ya. 3 kartu yang di atas adalah untuk tema dan ini tidak langsung dikaitkan dengan bacaan yang tadi. Jadi agak terpisah. Saya akan mencoba mencari hal yang umum di sini untuk masuk ke dalam kesimpulan akhir bacaan. Oke, Scorpio. Scorpio sepertinya memang pada tahun 2021 diminta untuk bertahan dalam situasi tersebut ya, untuk tidak give up, untuk tidak keluar, untuk tidak menyerah pada situasi yang sukar, tapi untuk tetap bertahan di situ bahwa Scorpio punya semua yang dibutuhkan dan Scorpio akan selalu mengikuti apa yang menjadi aturan tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang tidak dimunculkan selama itu tidak merusak atau tidak melanggar satu aturan, maka it's okay. Karena semua bisnis ya saya menyampaikan bahwa yang namanya informasi tertutup itu tidak selalu hal yang negatif ya. Jadi kayak saya contohkan mungkin di zodiak sebelumnya, di zodiak Aquarius ya, itu kadang-kadang satu perusahaan itu perlu membuat rahasia resepnya. Itu adalah untuk survivalnya perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan terkait dengan makanan dan hal-hal lain. Jadi apapun ini ya, seberapapun sukarnya, mengandalkan pada diri sendiri dan mengandalkan pada aturan, tetap jangan sampai melanggar, karena begitu melanggar toh nanti justru semua akan terekspos dan bertahan di situasi tersebut. Januari, Februari, Maret, April. Iya, Januari itu sebenarnya dimulai hal yang baru. Tapi ada juga yang berakhir bulan Februari, Ten of Cups. Tapi kalau saya lihat karena dua-duanya adalah kartu yang relatif positif, maka saya lihat ini memang waktunya perencanaan ya, memasuki saat perencanaan. Bulan Maret itu adalah ketika semua sudah bisa dijalankan. Bulan April ada komunikasi yang harus diperhatikan ya, terkait dengan tadi mungkin hasil evaluasi tentang kebenaran, tentang pendapat orang yang masuk akal dan tidak masuk akal. Mei itu saat kreatif, begitu juga Juni sebenarnya juga saat kreatif, tapi memang ada masalah sehingga memang perlu untuk break sebentar, tapi bukan berarti tidak produktif kalau menurut saya, karena sebenarnya bulan Agustus itu sudah bisa berjalan lagi, cuman memang perbaikannya atau paling tidak memahami masalah yang terjadi itu adalah bulan Juni dan Juli. Oke, Agustus sebenarnya semua berjalan dengan baik, tapi kayaknya mungkin terlalu sibuk untuk merayakan sesuatu karena ya memang semua mulai berjalan lagi pada bulan Agustus. Jadi September tidak bisa terlalu heboh gitu ya. Oktober, saya pikir ini adalah saatnya menemukan saatnya untuk melihat dengan lebih jelas apakah memang yang dilakukan itu efisien atau tidak ya. Queen of Cups terbalik tuh seperti itu. Jadi kadang-kadang kita terlalu terbawa emosi, terlalu sentimen positif terhadap satu hal dan kita kemudian melewatkan beberapa informasi kritis yang seharusnya kita tangani. Karena sepertinya pada bulan November apapun itu harus berhenti sejenak atau mungkin lebih lama daripada itu, dan belum bisa melakukan lebih banyak atau lebih panjang lagi di bulan Desember. Tapi saya yakin bahwa dalam masa penantian tersebut ya, dalam masa katakanlah produktivitas jalan tapi tidak terlalu maksimal, itu tetap selalu kita harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Jangan lupa pencatatannya, jangan lupa untuk terus mewaspadai sirkulasi pendanaan dan lain sebagainya. Jangan lengah, intinya jangan lengah. Oke, satu kartu messages from spirit untuk
Scorpio, there is no so-called terminal disease from which your body cannot be completely and permanently healed. Iya, jadi kalau saya lihat memang di sini ada hal yang memang harus berhenti pada bulan Juni Juli ya, tapi masih berjalan, masih bergulir. Cuman pada bulan November Desember kayaknya memang akhirnya berhenti, apapun maksudnya dari hal tersebut. Tapi ini seperti diingatkan, kalaupun berhenti ya, itu bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki. Ada, tapi mungkin tidak di akhir tahun 2021, tetapi memasuki tahun 2022. Oke, Wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.